Tepuk tangan Bu untuk Nas. Makasih teman-teman Nas yang sedikitnya sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Bagaimana caranya? Apa kata Rasulullah? Jika datang seorang laki-laki untuk melamar anakmu maka dan engkau ridho terhadap agama dan akhlaknya, terima dia. Nikahkan dia. Nikahkanlah dia. Kalau kamu tidak menikahkan mereka, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi, akan terjadi kerusakan dan juga fitnah yang terjadi. Rawahu Hakim. Tapi bagaimana jika itu jodoh yang dipaksa, Bu ya? Apa bahayanya kalau jodoh yang dipaksa? Nah, ini apa bahayanya jika memaksakan jodoh? Udah pacaran lama, tahu-tahu pas di ujung-ujungnya nggak jadi nikah, galau bertahun-tahun, nggak bisa move on. Nah, inilah makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ibu tidak pernah nyangka kalau yang datang melamar anak ibu ternyata sudah punya istri dan anak-anak. Tapi Allah Maha tahu bahwa itulah rencana Allah. Tinggal menerima atau tidak menerima itu terserah ibu. Asal jangan dipaksakan jodohnya. Takutnya akan terjadi kerusakan selanjutnya. Kenapa sih Bu? Emang ibu nggak mau terima, benar-benar nggak mau nerima? Ya masih single banyak ya Bu ya, termasuk Syam. Cantik gak Bu anaknya? Pada didukung sama ibu-ibu yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam surah Al-Baqarah, ini ayat favoritnya Ustazah Oki. Wa asa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Ada sesuatu yang kamu benci, tapi ternyata menurut Allah itu yang baik untukmu. Kita maksa sesuatu yang kita sukai, tapi ternyata Allah sudah tahu itu tidak bagus untukmu. Jangan kau paksakan, saya sudah takdirkan yang lain untukmu, saya gantikan untukmu. Makanya kita berdoa supaya apa? Satu, langsung diterima Allah. Yang kedua, digantikan sama Allah sesuatu yang terbaik. Yang ketiga, ditunda sampai di akhirat. Kalau kita rajin berdoa, kalau kita tidak mendapatkan dari jawaban dari doa-doa tersebut, mungkin Allah sudah ganti umur kita misalnya, kita masih bisa hadir di sini misalnya. Siapa yang nyangka kita ditakdirkan bertemu di sini, Bu? Ibu-ibu bertemu dengan Ustazah Oki, ibu-ibu bertemu dengan Mas Fadli, dengan Pak Ustadz Maulana. Nah, ini semua jodoh. Asal jangan dipaksakan, segala sesuatu yang dipaksakan adalah tidak baik. Bahkan di dalam agama, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kita menyampaikan, kita dakwah, kita ceramah, kita tausiah. Tapi masalah hidayah adalah dari Allah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kecuali memaksa anak sholat. Ini harus dipaksa. Anak sholat harus dipaksa. Sesuatu yang harus dipaksa. Memaksa anak puasa harus dipaksa. Semua yang berkaitan dengan syariat Islam semuanya harus dipaksa. Tapi masalah jodoh, ingat Allah takdirkan yang lebih baik untukmu ketika engkau tidak mendapatkan apa yang engkau harapkan. Betul. Iya. Dan kalau memang anak itu tidak mau, boleh, nggak boleh, nggak usah. Karena haram hukumnya di dalam surah An-Nisa ayat 19, tidak boleh wanita dipaksa untuk menikah. Iya, Ingat Pak Ustadz. ya, bedakan janda dengan perawan. Gadis Anak ya. gadis. Anak gadis itu harus izin walinya. Walinya. Sementara diizinkan kalau untuk janda minta musyawarahnya. Oh. Minta pendapatnya. Oh gitu. Kalau janda minta pendapat. Tapi jangan salah paham. Kan janda berarti aku bisa nikah sendiri tanpa wali. Tidak boleh. Tidak ada nikah tanpa wali. Harus tetap ada wali. Iya. Jadi ini harus ditekankan. Bukannya ada hadis Nabi janda itu lebih berhak dari walinya. Artinya musyawarah. Betul. Bedanya kalau seorang ayah tidak boleh memaksakan anak perempuannya untuk menikah. Haram hukumnya. Kalau dia tidak mau, kalau laki-laki tidak boleh, tidak boleh. Tadi haram, yang satu tidak boleh. Di dalam Undang-Undang Pernikahan pasal 6 nomor 174 itu tidak boleh
perkawinan secara paksa. Nah. Jadi kalau memang tidak mau, jangan. Jadi kembali lagi kepada anak ibu, Bu. Kalau misalnya anak ibu nggak mau, nggak usah dipaksain. Kalau Ya. ibu yang memaksakan, ibu aja yang menikah. Iya, gitu aja, Bu. Istikharah aja, Jadi Bu, anaknya, gampang. Bu. Enak aja, Pak Ustaz. Ini Iya, jodoh buat misalkan kan ada anaknya. ibu juga kawin, nikah, Iya, nikah, iya, nggak apa-apa, iya. banyak uangnya kok, banyak. Kalau Iya. begitu ibu aja menikah. Iya, benar. Jelas Ibu ya. Ibu terima kasih banyak, tepuk tangan dulu dong. Ini Masya Allah luar biasa nih. Memang kalau bicara masalah jodoh nggak boleh dipaksakan. Tadi sudah dijelaskan semuanya. Kalau Fitri nih ada pengalaman Mas nggak? Fadli. Ada pengalaman nggak memaksakan jodoh? Ini saya penasaran dari tadi gitu loh lihat Fitri. Kayak cengar-cengir, cengenges gitu loh. Kenapa sih? Kayaknya apa jangan sengaja ya aku diundang ke Islam itu hari karena apa namanya temanya kayak gini ya. Enggak, kebetulan biasanya, aja. Biasanya tema itu sesuai dengan mintaan tamunya. Enak aja enggak gitu Pak Ustadz. Enggak, jadi kebetulan aja kebetulan. Kalau jujur sih dulu pernah memaksakan kehendak walaupun sebenarnya kayaknya tahu nggak boleh dan nggak bisa. Suka kadang-kadang maunya seperti ini gitu. Kadang-kadang sih dulu pernah seperti itu. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan sekarang sudah lebih menyadari kalau jodoh nggak bisa dipaksakan gitu. Itu sekarang udah sadar ya. Udah sadar. Kalau dulu udah. belum sadar. Alhamdulillah sekarang udah sadar, tepuk tangan dulu dong Bu. Jadi Masya Allah nih. Aku ingat kisahnya Habibah, sosok wanita pertama kali yang menggugat suami. Oh. Inilah wanita pertama yang menggugat suami, sosok wanita Habibah yang menggugat suaminya Sabit bin Qais. Yang Kenapa, Pak menggugat Ustadz? karena suaminya apa? Sabit bin Qais. Ya itu. Karena Suaminya? nggak disukai. Oh. Seandainya bisa aku mulu dia mukanya seludai. Iya. Lalu datang pula Rasulullah, ternyata kata Nabi, ya ayo gugat diceraikan lah. Oh, jadi Dimintalah Sabit untuk Kalau istrinya nggak ridho boleh minta diceraikan gitu ya. Nah coba Karena kita ngobrol lagi kita nih. nggak pernah lihat orangnya Pak. Bener-bener. Oh Iya, iya bener sekali. juga. Jadi Sabit bin Qais itu sama istrinya istrinya itu nggak bisa melayani dengan baik karena nggak suka dengan Wajahnya. wajahnya Ah, gitu. Coba kalau ini lain lagi nih, masalah jodohnya beda lagi. Kalau kita bicara sama Wafda ini mungkin gak berjodoh sama yang dulu. Tapi bukan pasangan loh, tapi pekerjaan. Karena kita taunya dulu Wafda itu kan pemain musik, pemusik, vokalis ya? Vokalis. Vokalis. Coba boleh nyanyi sedikit? Vokalis Iya apa dong, waktu itu? vokalis. Vokalis apa waktu itu? Vokalis, volume. Iya, Wih, coba sedikit 1, 2, lagunya. 3. Ayo coba tes. Aduh. Ayo dong. Aduh. Ayo ref lagunya. Apa aja terserah. Ayo. 1, 2, 3. Waktunya habis. Makin grogi dia. Jangan-jangan dia Makin tidak mau grogi. band lagi. Udah lama nggak nyanyi Bang Karena Fadli. dibagi-bagi kalau band. Iya, Mas, jangan. Kalau grup Udah lama nggak nyanyi Bang Enggak, Fadli. kenapa kok lebih memilih akhirnya dunia acting? Apa karena Jadi, merasa gak berjodoh dengan Justru musik? kalau cerita sedikit, awalnya banget pengen jadi pemain bola sebenarnya. Oh pemain bola. Pemain bola. Jadinya Di band. setiap habis doa itu mintanya jadi pemain timnas. Oh, awalnya. amin. Iya, awalnya. Terus? Nggak pernah dapat bola. Jadi gak ngajak Sampai main. akhirnya jadi ikut nyanyi sama teman-teman, ngeband. Betul. Sampai akhirnya justru ke seni peran. Pada saat dapat satu judul waktu itu posisinya jadi pemain timnas. Di judul film itu gitu. Oh. Mungkin doa selama ini tuh jawabannya ini nih gitu. Cita-citanya ternyata disalurkan lewat film. Lewat film gitu. Oh, Masya Gitu. Allah. Jadi Tepuk pemain tangan dulu timnas dong, ya? ini luar biasa. Jadi Tetap pemain jadi timnas. timnas. Iya. Cuma Tetap di timnas film. tapi di Biasa. film. Iya. Saya Bagus tahu, banget. Pemain waktu itu pemain siapa lah? Kurnia siapa? Kurniawan. Pemain bola yang jadi Yang diperanin dulu jadi pemain bola siapa? Oh enggak, dulu ada di Cerita sendiri? stasiun TV lain sih. Cerita sendiri. Nama Oh, orangnya. beda. Enggak, ada peran sendiri sih, fiktif. Ini Masya Allah ini luar biasa ya pengalamannya Bu ya. Kadang-kadang cita-cita itu Bu ternyata bukan langsung Bu, tapi lewat tempat yang lain. Pengen Aku jadi nggak mau timnas. di sini, Ali. Waktunya di film jadi timnas. Jodohnya nggak bagus di sini. Kenapa? Kayak tangga. Iya, di sini Tanya mau gitu. dekat-dekat saya aja. Ini buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Karena setelah ini kita akan kembali dengan segmen Mungkin Kita Lupa. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh, jamaah. Alhamdulillah. illallah